Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam hubungan antara agama Yahudi dan Islam, terdapat perbedaan dalam pandangan dan praktik ibadah. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah dalam masalah masuk ke tempat ibadah masing-masing agama, yaitu sinagog untuk umat Yahudi dan masjid untuk umat Muslim. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perspektif Yahudi dan Muslim tentang masuk sinagog dan masjid. Kita juga akan menjelajahi beberapa contoh konkret yang mengilustrasikan perspektif Yahudi dan Muslim tentang masuk tempat ibadah satu sama lain. Dengan memahami perspektif ini, kita dapat menghargai keragaman agama dan mempromosikan dialog antaragama yang lebih baik. Masuk ke tempat ibadah memiliki signifikansi religius dan budaya yang mendalam bagi umat Yahudi dan Muslim. Agama memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan keyakinan individu, termasuk dalam hal tempat ibadah. Dalam sebuah video viral, terdapat adegan seorang Yahudi yang memilih untuk memasuki masjid daripada gereja. Perspektif dari beberapa orang Yahudi yang diwawancarai berikut ini mungkin bisa memberikan penjelasan mengapa mereka mengambil keputusan tersebut. 1. Elazar dari Bat Ain memilih masuk ke dalam masjid karena gereja dianggap tempat penyembahan berhala. Menurut Elazar, agama Yahudi mengajarkan larangan penyembahan berhala. Dalam pandangannya, gereja seringkali memiliki gambar atau patung-patung yang dapat dianggap sebagai berhala. Oleh karena itu, sebagai seorang Yahudi yang taat, Elazar merasa lebih nyaman memilih untuk memasuki masjid daripada gereja. 2. David dari Bet Shemesh juga memilih masuk ke dalam masjid karena masuk ke gereja dianggap masalah besar menurut hukum Yahudi. David menjelaskan bahwa dalam hukum Yahudi, ada beberapa aturan dan ketentuan mengenai kontak dengan tempat-tempat ibadah yang berbeda. Baginya, masuk ke gereja dapat menjadi masalah besar karena dapat melanggar prinsip-prinsip dan tata cara ibadah yang ditetapkan dalam agama Yahudi. Oleh karena itu, David memilih untuk menghormati ketentuan tersebut dengan memasuki masjid sebagai alternatif yang lebih sesuai. 3. Avi dari Tel Aviv memilih masuk ke dalam masjid karena percaya pada Tuhan yang sama dengan umat Muslim. Avi memiliki pandangan yang lebih inklusif dan menyatakan bahwa dia memilih masuk ke masjid karena ia percaya pada keberadaan Tuhan yang sama dengan umat Muslim. Menurutnya, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah antara agama Yahudi dan Islam, mereka masih memuja dan mengabdikan diri kepada satu Tuhan yang sama. Oleh karena itu, Avi merasa nyaman memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan umat Muslim. 4. Pendapat dari Rabbi Yehoshua Lox yang menceritakan bahwa beliau pernah berdoa di masjid. Dalam sebuah artikel Yahudi di situs Haaretz, Rabbi Yehoshua menceritakan pengalamannya pernah berdoa di masjid saat beliau sedang berada di Mekah karena tidak bertentangan dengan hukum halaha. Bahkan, dia merasa nyaman saat berdoa dalam masjid karena tidak ada simbol keagamaan yang terlihat. Rabbi Yehoshua bahkan mengutip hadits Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Biarlah orang yang percaya pada Tuhan dan hari penghakiman menghormati tamunya." Kewajiban memberikan keramah tamahan merupakan hubungan segitiga antara tuan rumah, tamu, dan Tuhan. Dengan memberikan keramah tamahan kepada seorang tamu, tuan rumah menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. 5. Menurut Rambam, imam besar Yahudi, Yahudi sendiri mengakui iman orang Islam terhadap Nabi Islam yang diutus untuk kaum Islam, layaknya Musa yang diperuntukkan khusus untuk kaum Yahudi. Hal ini sangat terbalik kepada iman Kristen terhadap Yesus, yang tidak diakui oleh Yahudi dan Islam, karena Yesus tidak pernah diutus Tuhan menebus dosa bagi orang Romawi dan Yunani menurut teologi Islam maupun Yahudi. Rambam juga berfatwa bahwa Yahudi boleh beribadah di masjid, namun tak diperbolehkan masuk ke dalam tempat menyembah berhala, bahkan melihatnya saja dilarang. 6. Menurut seorang Rabbi Ovadia Yosef, bahwa seorang Yahudi diperbolehkan beribadah di masjid, seperti diterangkan dalam kitab Yabie Omer volume 7 Yoreh Dea halaman 12, yang merupakan kitab seperti kitab fikih di Islam. Menurut Yahudi, orang Islam tidak dianggap menyembah berhala atau batu hitam di Makkah. Menurut Yahudi, orang Islam hanya menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dihormati, bahkan pula batunya, Hajar Aswad, tidak berarti mereka menyembah batu itu. Dalam salah satu kitab Yahudi, disebutkan Islam sebagai kaum Ismail. Dan disebutkan bahwa Islam bukan penyembah berhala.
7. Terdapat pula beberapa kasus di Indonesia yang bisa kita lihat dari Channel Ipung Atria yang menunjukkan di mana beberapa orang Yahudi memilih untuk melaksanakan sholat di masjid daripada gereja. Alasan dibalik keputusan mereka dapat bervariasi, termasuk adanya keterbatasan akses ke sinagog atau gereja, preferensi pribadi, atau kesempatan untuk berinteraksi dengan umat Muslim. Keputusan ini merupakan keputusan individu dan tidak mencerminkan pandangan atau praktik umum di kalangan umat Yahudi. Perspektif yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi tersebut menyoroti keragaman pandangan dan pendekatan individu terhadap tempat-tempat ibadah yang berbeda. Begitu pula dalam agama Islam, setiap orang memiliki alasan dan pemahaman mereka sendiri dalam mengambil keputusan tentang tempat ibadah yang mereka pilih yang didasarkan pada keyakinan ataupun penafsiran para ulama. Menurut beberapa ulama dalam fikih Islam, diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk melaksanakan sholat di tempat ibadah Yahudi dan gereja. Mereka berargumen bahwa meskipun tempat tersebut bukanlah tempat ibadah dalam agama Islam, tempat tersebut masih menghadirkan lingkungan yang tenang dan sakral, yang dapat digunakan untuk melaksanakan sholat. Namun, dalam melaksanakan sholat di tempat-tempat ini, Muslim diharapkan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan dan tata cara ibadah yang berlaku dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dia diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumnya. Salah satu hal tersebut adalah bahwa bumi telah dibuat sebagai masjid bagi umat Islam. Dengan demikian, tempat-tempat di luar masjid juga diberikan status yang dianggap sakral dalam Islam. Dalam konteks hadis tersebut, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa umat Islam memiliki kelonggaran dalam melaksanakan ibadah dimanapun, asalkan lingkungan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan ini, selama tempat tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seorang Muslim dapat berdoa di tempat ibadah non-Muslim, seperti sinagog atau gereja. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa jika seorang Muslim merasa perlu untuk berdoa di tempat yang tidak biasa sebagai respons terhadap dorongan dalam hatinya, dia diperbolehkan untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dalam melaksanakan ibadah di tempat-tempat non-Muslim, asalkan tujuan dari ibadah tersebut tetap untuk menghormati dan beribadah kepada Allah semata. Memang, dalam mazhab-mazhab fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum memasuki tempat ibadah non-Muslim, seperti sinagog dan gereja. Beberapa ulama menganggapnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain mungkin memiliki pendapat yang lebih konservatif dan menghindari masuk ke tempat-tempat ibadah non-Muslim. Imam Bukhari berkata, Ibnu Abbas pernah melaksanakan sholat di tempat peribadatan Yahudi yang tidak terdapat patung-patung di dalamnya. Umar bin Khattab pernah menerima surat permohonan fatwa yang berisi kabar bahwa kaum muslimin di Najran tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih dan lebih baik untuk melaksanakan sholat selain sebuah gereja yang ada di sana. Umar lalu menyampaikan jawaban atas surat itu agar gereja tersebut dibersihkan dengan air dan daun bidara. Selanjutnya, mereka dipersilahkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Namun, pandangan ini juga dapat bervariasi, tergantung pada interpretasi hukum agama dan konteks lokal, atau peristiwa yang melatar belakanginya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Fathu Bait Al-Maqdis ala Yadi Umar bin Khattab karya Ibnu Katsir, yang menceritakan kisah penaklukan Yerusalem. Saat tiba, Umar diajak mengelilingi Yerusalem, termasuk mengunjungi gereja makam suci, yang menurut keyakinan Kristen, Nabi Isa dimakamkan di gereja ini. Ketika waktu sholat tiba, pemuka agama di sana mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja, tetapi Umar menolaknya. Penolakan Umar tersebut karena khawatir, kalau seandainya dia sholat di gereja, nanti umat Islam akan mengubah gereja ini menjadi masjid, dengan dalih Umar pernah sholat di situ, sehingga mendolimi hak umat Nasrani. Umar lalu sholat di luar gereja, kemudian tempat Umar sholat itu dibangun Masjid Umar bin Khattab. Penting untuk dicatat bahwa pandangan yang telah dipaparkan ini adalah berdasarkan pemahaman umum yang berkembang dalam Islam. Selain itu masih terdapat keragaman dalam interpretasi dan pendapat di kalangan umat Muslim, sehingga tidak ada pandangan tunggal yang mewakili seluruh umat Muslim. Dalam tradisi Yahudi, ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa sebagian besar Yahudi menghindari masuk gereja dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tempat ibadah non-Yahudi. Beberapa alasan tersebut antara lain, 1. Kepercayaan monoteistik. Salah satu prinsip fundamental dalam agama Yahudi adalah kepercayaan pada keesaan Tuhan.
Yahudi memandang bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah, dan keyakinan ini seringkali membuat mereka merasa enggan atau tidak nyaman beribadah di tempat ibadah yang menekankan pemujaan kepada tokoh atau entitas lain, selain Tuhan yang disembah dalam tradisi Yahudi. Sehingga secara aturan agama mereka, umat Yahudi lebih lunak terhadap agama Islam. Yahudi itu memandang Islam sebagai agama alternatif non-Bani Israel, sebagai jalan yang lurus, dan akan mendapat tempat khusus di surga Yahudi. Sebagai informasi, agama Yahudi hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi menganggap Islam sebagai alternatif untuk agama bagi keturunan non-Israel. 2. Ketakutan akan pengucilan. Selama berabad-abad, Yahudi telah menghadapi penganiayaan dan pengucilan oleh berbagai kelompok agama dan masyarakat di berbagai tempat. Pengalaman ini telah menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di antara komunitas Yahudi, membuat mereka menjadi waspada terhadap tempat ibadah non-Yahudi, dan menghindari masuk gereja agar tidak memicu potensi konflik atau diskriminasi. 3. Perbedaan teologi dan ajaran. Agama Yahudi dan agama-agama non-Yahudi memiliki perbedaan teologi dan ajaran yang mendasar. Yahudi mengikuti Taurat dan tradisi Yahudi yang diwariskan dari generasi ke generasi, sementara agama Kristen memiliki perjanjian baru yang menekankan Yesus sebagai Mesias. Perbedaan dalam keyakinan ini dapat menciptakan perasaan ketidaknyamanan atau ketidaksepahaman ketika beribadah di tempat-tempat ibadah non-Yahudi, khususnya gereja. 4. Fokus mengutamakan pada sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah utama dalam tradisi Yahudi. Ini adalah pusat kehidupan agama, belajar, dan kegiatan komunal bagi komunitas Yahudi. Sinagog merupakan tempat di mana mereka merayakan Syabat, mengadakan doa harian, dan mengamalkan tradisi keagamaan lainnya. Oleh karena itu, Yahudi cenderung memprioritaskan kehadiran dan keterlibatan mereka dalam sinagog daripada tempat ibadah non-Yahudi. 5. Perasaan identitas dan keterikatan budaya. Bagi banyak Yahudi, agama Yahudi tidak hanya merupakan kepercayaan, tetapi juga identitas dan warisan budaya yang berkelanjutan. Ketika memasuki tempat ibadah non-Yahudi, mereka mungkin merasa kehilangan unsur-unsur budaya dan spiritualitas yang khas dari tradisi mereka. Dalam rangka mempertahankan identitas dan keterikatan budaya mereka, banyak Yahudi lebih memilih untuk beribadah di sinagog dan melibatkan diri dalam praktik keagamaan Yahudi. Penting untuk diingat bahwa perspektif ini mungkin bervariasi di antara komunitas Yahudi yang berbeda dan antara individu-individu Yahudi. Ada Yahudi yang memiliki hubungan yang baik dengan anggota agama lain dan mungkin merasa nyaman beribadah di tempat ibadah non-Yahudi. Tetapi secara umum, alasan-alasan yang disebutkan tadi memberikan gambaran tentang mengapa sebagian besar Yahudi cenderung menghindari masuk gereja dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tempat ibadah non-Yahudi. Kesimpulannya, tidak salah jika ada pepatah yang mengatakan bahwa Islam adalah saudara terdekat Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh Rabbi Yehoshua Lox, bahwa Islam mengajarkan keramah tamahan yang didasarkan pada hubungan segitiga antara tuan rumah, tamu, dan Tuhan, yang melahirkan kepercayaan dan pengertian. Maka dari itu, umat Yahudi tidak ragu untuk masuk ke tempat ibadah umat Islam, begitupun sebaliknya. Pendapat ulama dari berbagai mazhab tentang hukum memasuki tempat ibadah non-Muslim. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukumnya adalah makruh, sedangkan mayoritas ulama, termasuk ulama Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama Syafi'i, memperbolehkan seorang Muslim memasuki tempat ibadah non-Muslim. Namun sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa seorang Muslim hanya boleh memasuki tempat ibadah non-Muslim jika ada izin dari mereka. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Yahudi sendiri lebih memilih untuk beribadah di masjid daripada di gereja, karena mereka menganggap masjid sebagai tempat yang lebih suci dan tidak memiliki simbol-simbol agama yang dianggap berhala. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.